warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Kali ini saya mau membahas materi tentang budaya dan lingkungan organisasi di mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Desti Mustaqifatin dengan NIM 202012069 dari kelas Akuntansi B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Yang pertama yaitu perbuatan dan tindakan manajemen, yang kedua yaitu budaya organisasi, dan yang ketiga yaitu lingkungan organisasi. Yang pertama, perbuatan dan tindakan manajemen. Terdapat dua pandangan dalam menilai perbuatan seorang manajer. Yang pertama yaitu pandangan mumpuni terhadap manajemen atau omnipotent view of management, yaitu pandangan bahwa manajer bertanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Dan yang kedua yaitu pandangan simbolis terhadap manajemen atau symbolic view of management, yang dapat diartikan sebagai pandangan bahwa hal yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi adalah faktor-faktor di luar kekuasaan para manajer. Lalu selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi atau organization culture dapat diartikan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Definisi mengenai budaya di sini mengisyaratkan tiga hal. Yang pertama, budaya adalah sebuah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik, namun para karyawan menerima dan memahaminya melalui apa yang mereka alami dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu budaya organisasi bersifat deskriptif, yaitu berkenaan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut terlepas dari apakah mereka menyukainya atau tidak. Terakhir, meskipun para individu di dalam organisasi memiliki latar belakang yang berbeda dan bekerja pada jenjang organisasi yang berbeda, mereka cenderung mengartikan dan mengutarakan dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu dimensi budaya organisasi. Dalam menjabarkan sebuah organisasi, kita dapat menggunakan 7 dimensi agar dapat menampilkan gambaran komposit menyangkut budaya organisasi tersebut. Apa sih 7 dimensi itu? Yang pertama, agresivitas. Agresivitas merupakan seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk saling bersaing ketimbang saling bekerja sama. Yang kedua yaitu stabilitas. Stabilitas merupakan seberapa besar organisasi menekankan pada pemeliharaan status quo di dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan. Yang ketiga yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang keempat, perhatian pada detail. Seberapa dalam ketelitian, analisis, dan perhatian pada detail yang dituntut oleh organisasi dari para karyawannya. Yang kelima yaitu orientasi hasil. Seberapa besar sih organisasi menekankan pada pencapaian sasaran hasil ketimbang pada cara mencapai sasaran atau prosesnya. Yang keenam adalah orientasi manusia. Dapat diartikan sebagai seberapa jauh organisasi bersedia mempertimbangkan faktor manusia atau karyawan di dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang ketujuh adalah orientasi tim. Seberapa besar organisasi menekankan pada kerja kelompok atau tim ketimbang kerja individu dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu selanjutnya yaitu lahir dan berkembangnya budaya organisasi. Bagaimana sih berkembangnya budaya organisasi? Pertama, budaya berorganisasi terlahir dari falsafah para pendiri organisasi. Kemudian digunakan dalam kriteria seleksi karyawan agar seluruh karyawan yang masuk berada di dalam organisasi memiliki
falsafah yang sama dengan para pendiri organisasi. Falsafah tersebut diadopsi dan disosialisasikan oleh manajer puncak sehingga menjadi sebuah budaya organisasi. Lalu selanjutnya yaitu budaya kuat versus budaya lemah. Budaya kuat atau strong culture yaitu budaya yang menekankan nilai-nilai utama secara kokoh dan diterima secara luas di kalangan para organisasi. Yang kedua yaitu budaya lemah. Budaya lemah dapat diartikan sebagai budaya yang anggota organisasi tidak segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri. Sudah mengetahui pengertian antara budaya kuat dan budaya lemah, tapi masih bingung. Saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Jadi, ada perbedaan antara budaya kuat dan budaya lemah. Yang pertama aku bahas yang budaya kuat dulu ya. Budaya kuat memiliki nilai-nilai yang diterima secara luas. Lalu budaya memberikan pesan yang konsisten kepada para karyawannya mengenai apa yang dipandang berharga dan penting. Terus para karyawan sangat mengidentikan jati diri mereka dengan budaya organisasi. Lalu terdapat kaitan yang erat di antara penerimaan nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Lalu yang budaya lemah gimana? Yang budaya lemah, nilai-nilai hanya dianut oleh segolongan orang saja di dalam organisasi. Biasanya hanya dilakukan oleh kalangan manajemen puncak saja. Yang kedua, budaya memberikan pesan yang saling bertolak belakang mengenai apa yang dipandang berharga dan penting. Yang ketiga, para karyawan tidak begitu peduli dengan identitas budaya organisasi mereka. Dan yang keempat yaitu tidak ada kaitan yang erat antara nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana para karyawan mempelajari budaya. Budaya organisasi dipelajari melalui beberapa cara, yaitu 1. Cerita. Melalui cerita dapat kita artikan sebagai mengenai kejadian penting dan peran orang tertentu terhadap keberadaan atau kesuksesan organisasi. Misalnya, cerita awal mula merintis organisasi tersebut atau cerita saat jatuh bangunnya organisasi tersebut. Yang kedua yaitu acara. Acara diselenggarakannya acara atau event tertentu yang erat kaitannya dengan kegiatan utama organisasi. Biasanya acara tersebut dilakukan secara konsisten. Yang ketiga yaitu simbol-simbol kebendaan. Simbol-simbol fisik yang digunakan untuk menguatkan identitas dan budaya organisasi. Misal contohnya yaitu tata letak kantor yang rapi, bersih, lalu cara berpakaian para karyawannya yang sopan. Terus selanjutnya yaitu bahasa. Penggunaan bahasa, istilah atau sebutan-sebutan terhadap kegiatan, jabatan, dan lain-lain yang merupakan ciri khas organisasi. Jadi biasanya karyawan baru harus beradaptasi seperti mengenal bahasa-bahasa singkatan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana budaya mempengaruhi manajer. Karena budaya organisasi dibatasi oleh hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka budaya sangat relevan dengan pekerjaan para manajer. Kendala dan batasan ini seringkali tidak muncul secara eksplisit. Hal itu tidak dituliskan, tapi hal itu secara nyata ada dan memberi pengaruh pada cara manajer menjalankan fungsi mereka, seperti rencana kerja dibuat oleh individu atau tim, tugas itu dikerjakan oleh individu atau tim, terus gaya kepemimpinan macam apa yang dianggap patut, lalu kriteria seperti apa yang ditekankan dalam kinerja. Selanjutnya yaitu isu budaya organisasi terkini. Isu yang pertama yaitu menciptakan budaya beretika. Yang kedua, menciptakan budaya inovatif. Yang ketiga, menciptakan budaya berorientasi pelanggan. Yang keempat, menciptakan budaya yang mendukung kebinekaan. Dan yang kelima yaitu spiritualitas dan budaya organisasi. Bab selanjutnya yaitu tentang lingkungan.
Dalam lingkungan ini akan membahas tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan yang berada di dalam organisasi, namun mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal memiliki dua komponen, yaitu lingkungan spesifik dan lingkungan generik atau umum. Yang pertama, lingkungan spesifik meliputi kekuatan secara langsung mempengaruhi keputusan manajer dan secara langsung terlibat dengan pencapaian organisasi. Kekuatan utama yang membentuk lingkungan spesifik ialah satu, pelanggan atau customer, lalu pemasok atau supplier, lalu pesaing atau kompetitor, lalu kelompok-kelompok kepentingan atau pressure groups. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan generik atau umum, meliputi kondisi ekonomi atau kondisi perekonomian secara keseluruhan di mana organisasi beroperasi. Lalu ada kondisi politik atau hukum yang dapat diartikan sebagai peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dan pemerintah. Lalu kondisi sosial budaya seperti kebiasaan, adat, nilai dari masyarakat di mana organisasi tersebut berfungsi. Lalu kondisi demografis. Kondisi demografis yaitu kondisi berbagai jenis karakteristik kependudukan seperti usia, jenis kelamin, tingkat kependidikan, dan penghasilan. Lalu kondisi teknologi, yaitu metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber-sumber daya menjadi produk atau jasa. Lalu selanjutnya yaitu kondisi global. Sejauh mana sih organisasi terlibat atau terpengaruh oleh bisnis di negara lain? Selanjutnya yaitu bagaimana sih lingkungan mempengaruhi manajer? Yang pertama, memperhatikan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan laju perubahan dalam sebuah lingkungan organisasi, seperti dimensi kompleksitas lingkungan yang merupakan jumlah komponen dalam sebuah lingkungan organisasi dan tingkat pemahaman organisasi mengenai komponen-komponen tersebut. Yang kedua yaitu mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan atau stakeholders merupakan sembarang pihak yang ada di dalam lingkungan organisasi yang terkena dampak dari keputusan dan tindakan organisasi. Para pemangku kepentingan meliputi kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal antara lain pemegang saham dan karyawan, lalu eksternal pelanggan, pemasok, media massa, pemerintah, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan pembahasan tentang budaya dan lingkungan organisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.